Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Siva Surasti Rahmat dengan NIM 2222 020 3861 2110 042. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Jadi, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan lingkungannya. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Pandangan pemegang saham dan pandangan pemangku kepentingan. Menurut pandangan pemegang saham atau pemilik, organisasi ada untuk memenuhi tujuan pemiliknya, sementara pendukung pandangan pemangku kepentingan tidak membantah hal ini. Mereka juga mengklaim bahwa organisasi ada untuk memenuhi tujuan kelompok yang lebih luas, bukan hanya pemilik. Pandangan pemegang saham menyatakan bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk memenuhi tujuan pemiliknya yang biasanya berfokus pada profitabilitas tinggi dan risiko rendah. Pandangan ini sangat kuat di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana kepemilikan tersebar luas dan didominasi oleh pasar saham. Sementara pandangan pemangku kepentingan berpendapat bahwa organisasi tidak hanya ada untuk memenuhi tujuan pemilik, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan berbagai kelompok lain, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat. Pandangan ini lebih umum di negara-negara seperti Jerman dan Jepang, di mana kepemilikan lebih terkonsentrasi dan kurang didominasi oleh bursa saham. Pandangan pemangku kepentingan menekankan pentingnya memuaskan semua atau setidaknya kelompok pemangku kepentingan yang paling penting agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Pemangku kepentingan suatu organisasi adalah individu dan organisasi yang dengan satu atau lain cara berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari organisasi yang bersangkutan. Pemangku kepentingan ini ada 5, yaitu yang pertama, owner. Antara lain, pemilik menanamkan modalnya pada organisasi dan mengharapkan memperoleh laba atas investasinya. Yang kedua, customer. Pelanggan membayar organisasi untuk mendapatkan produk atau layanan kembali. Yang ketiga, employees. Karyawan mendedikasikan waktu dan kompetensi mereka dan sebagai imbalannya mereka dibayar dan mudah-mudahan memiliki pekerjaan yang merangsang. Yang keempat, supplier. Pemasok menyediakan produk, material, dan layanan kepada organisasi dengan imbalan pembayaran. Yang kelima, lenders. Seperti halnya pemilik, memberi pinjaman pemasok modal kepada organisasi meskipun dalam bentuk pinjaman dan sebagai imbalannya mereka menerima bunga. Yang terakhir, society. Masyarakat menyediakan infrastruktur bagi organisasi, pendidikan bagi calon karyawan, perlindungan dari tindak kejahatan dan sebagainya. Dan sebagai balasannya, mengharapkan organisasi untuk memenuhi hukum dan peraturan, membayar pajak, menyediakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan pandangan pemegang saham dan berkaitan dengan bagaimana pemilik dan perwakilan pemilik dari berbagai jenis bertindak untuk memengaruhi organisasi agar bekerja demi kepentingan terbaik pemilik. Pengaruh ini dapat dicapai dengan berbagai cara, mulai dari komunikasi yang luas antara pemilik dan manajer serta karyawan. Berikut ini adalah beberapa cara yang paling umum. Yang pertama, Dewan Direksi. Dewan Direksi ditunjuk oleh pemilik dan merupakan saluran formal bagi pemilik untuk mengatur organisasi. Dewan Direksi berfungsi secara berbeda di berbagai negara, tetapi biasanya tugas utamanya adalah bagi Dewan Direksi adalah untuk mengangkat CEO. Dewan Direksi biasanya juga membuat keputusan strategis yang penting dan melakukan dialog berkelanjutan dengan CEO. Yang kedua yaitu Financial Reports. Perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyampaikan laporan keuangan triwulanan, biasanya sesuai dengan standar akuntansi IFRS. Laporan tersebut menyajikan profitabilitas dan situasi keuangan perusahaan. Laporan ini biasanya sangat dinantikan oleh pasar keuangan dan memiliki dampak besar pada keputusan jual dan beli di antara para pelaku pasar. Yang ketiga yaitu Auditing and Internal Control. Hampir semua organisasi dan ukuran tertentu harus melibatkan firma audit untuk mengaudit pelaporan keuangan mereka.
Perusahaan yang terdaftar di bursa saham juga sering harus mengikuti kerangka kerja untuk pengendalian internal tergantung di mana mereka terdaftar. Tujuan audit dan pengendalian internal terutama untuk mengamankan kualitas pelaporan keuangan dan permintaan ini telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir setelah skandal akuntansi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.